Kata Nabi, man qarraba qurbanan fihi fabi awwali qatratin qatarat min dhanbihi ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi. Siapa orang yang berkurban satu ekor kurban saja hewan yang disembelih di hari kurban maupun hari-hari tasyrik insyaallah, maka babi awali qatratin, ketika awal netes kotorat min dzammihi, yang netes dari darahnya hewan tadi, maka ghafarallahu lahu, Allah ampunkan dosa-dosanya. Ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi, dan dosa-dosa keluarganya. Alhamdulillah. Makanya kemarin berkurban dosanya udah diampuni Allah. Mudah-mudahan mulai besok bikin dosa lagi. Nanti kurban lagi begitu. Ya, makanya dipertahankan. Artinya terus membekas di hati, sehingga apa tadi yang telah dijanjikan oleh Rasul yang katanya dosanya diampuni, mudah-mudahan dengan dosa diampuni yang berkurban dipanjangkan umurnya, yang berkurban makin berkah rezekinya. Karena yang menghalangi rezeki datang dan turun kepada kita itu bisa babi zambi, gara-gara dosa-dosa kita. Dosa yang gak kerasa nih, mata, mulut, kuping, hati. Nah, itu dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diampuni. Dosa kepada sesama juga mudah-mudahan diampuni. Minta maaf, minta ridho. Maaf Ustaz, maaf Pak Iwan, maaf Pak Ustaz Asraful, minta maaf kita ya. Mudah-mudahan ketemu lagi Idul Adha tahun depan, amin. Ya, alhamdulillah. Glenn udah gede banget. Insyaallah Idul Adha tahun depan, insyaallah lah. Cukup umur. Ya alhamdulillah. Dulu mah Nabi Ismail begitu. Nabi Ismail ya gitu. Nah, kemudian malam hari ini lantaran tidak ada takbiran kan. Tadi habis sholat doang, sholat 5 waktu takbir sampai hari Sabtu besoknya, sampai hari Sabtu asar maghrib beres ada takbir, yang memotong hewan masih ada. Makanya kemarin di majlis ada yang datang 1 ekor, alhamdulillah kambing. Makanya daripada nggak ada yang ngurusin ini panitia, saya satuin sama lingkungan. Kalau yang mau panitia atau jamaah mau ngurusin mah nih malam Sabtu kita nyantai gitu. Masih ada dagingnya apa di rumah? Masih pada ada dagingnya? Di freezer masih ada? Habis sudah? Cepet amat. Ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau hewan kurban itu memang dibaginya mentah. Ya gitu, dibaginya mentah, kagak dimasak sunahnya gitu ya, dibaginya mentah. Jadi kalau cerita kurban, Nabi Muhammad pernah berkurban berapa? 63 ekor onta badanah, 5 tahun onta mau umurnya ke atas gitu, sapi mah 2 tahun ke atas. Nah, onta Nabi, belilah Nabi, berkumpulan onta 63 ekor. Bang Ahmad berapa ekor tadi ontanya? 63. Nabi isyarah kepada umurnya yang akan sampai 63 tahun. Pasal Asraful umurnya berapa tahun? 35. 25. 25. Ada yang ini melihatnya udah 55. 25 itu. 45 berarti 46 ekor besok. Kalau pengen umur sampai 70 berarti 70 ekor. Pengennya sampai berapa?
105 lah. Sampai berapa pengennya? Nabi 63 ekor onta. Begitu beres salat yang namanya Idul Adha, maka ketika akan penyembelihan, ya Rasul, ini onta sebegini banyaknya. Nah itu bagaimana ya Rasul? Teknik pemotongan. Yang kedua, ini buat siapa? Rasul kan udah dijamin masuk surga. Rasul udah dijamin kan masuk surga. Sementara kata Nabi kan azimu dohayakum fa inna ala sirati matayakum. Itu sapi ataupun hewan kurban menjadi kendaraan kita nanti. Nabi mah udah dijamin masuk surga. Kok masih kurban? Ini gimana ya Rasul? Rasul menjawab, kurban ini wujud syukurku, yang aku kurbankan ini pahalanya untuk umatku. Alhamdulillah. Pakai duit apa? Nabi belinya pakai duit sendiri. Agak pakai. Tuh udah pada tahu kan rakyat? Nggak pakai APBN. Nggak pakai APBN atas nama dirinya. Tapi Nabi mah pakai uang pribadinya untuk umatnya. Beda kan? Ada yang kurban pakai duit APBN atas nama dirinya pribadinya. Sementara Rasul mau mencontohin pakai duit pribadinya untuk umatnya. Beda kan? Bodoh. Gitu jawabannya. Beda nggak? Beda. Masya Allah. Singkat cerita, oke, disembelih. Ya Rasul, ikat dulu kan onta mah kakinya diikat begini nih, diikat ya. Dan memang nyembelihnya itu kagak ditidurin, pakai pisau di sini, bukan di ujung pala di sini. Di sininya lehernya kan tinggi, nah di sini sambil diri, ontanya begini deh. Harus putus ininya, urat-uratnya sama apa namanya, urat mari, urat dijahit sama lobang tenggorokan. Nah, ya Rasul ikat dulu. Nggak usah diikat. Nanti ngamuk, loncat-loncat, ada yang kabur, ada yang stres. Nggak usah, lihat aja sendiri. Ternyata dengan izin Allah, biiznillah wa biqudratillah, ontak satu persatu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ontak Jamal ngomong kata-kata gini, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Ucapin salam alaikassalam. Dijawab sama Nabi. Datang bismillahi Allahu Akbar. Datang yang kedua, assalamualaikum ya Rasulullah. Alaikassalam. Bismillahi Allahu Akbar. Ternyata ontak yang segitu banyaknya tidak diikat sama sekali, mendatangi Rasulullah, pengen disembelih dengan tangan mulianya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Nabi beberapa ekor sudah disembelih, sisanya dilanjutin sama sahabat lain. Itulah menjadi hukum. Memang menyembelih sunnah oleh sendiri, tetapi kalau tidak mampu dipotongin sama orang lain. Juru Pak Ustaz Asraful gini-gini jagal. Lihat aja tuh berapa gulung bahan dipotong sama dia. Tukang jahit itu mah ya Taylor. Nah, wakil sama Pak Ustaz Ijang Hilman, wakil sama yang lain, kalau nggak bisa tuh ontak kagak ada yang berontak. Ontak pengen disembelih sama tangannya Rasulullah. Ontaknya sebegitu begedenya, segitu banyaknya, kagak ada yang berontak. Di kampung saya itu makan sapi kemarin berapa orang dia kedua? 40. Tarik sini, tarik sono, tambang putus. Saking gedenya tuh sapi. Alhamdulillah. Itu kalau kagak buru-buru diikat lagi atau di antisipasi, wah bisa ngabrit kemana-mana. Saking apa itu ini sapi. Kemudian diteruskan sama sahabat yang lain, ditambah masya Allah kaki ikut.
injek badannya, angkat palanya. Itu mah benar-benar pemaksaan. Tetapi itulah di akhir zaman. Mengapa dulu Nabi Ismail dulunya emang kan Nabi Ibrahim bawa pisau di sini, kambang di belakang disimpan. Kemudian kata iblis sudah ngagoda Nabi Ibrahim, sekarang ngagoda Ismail. Ismail, kamu diajak sama ayahmu Ibrahim, kamu sebenarnya mau disembelih, bukan pengen diajak jalan-jalan. Itu Ibrahim menyangka menyembelih kamu adalah perintah Allah untuk ketakwaannya, padahal kamu dizolimi. Ismail, kamu akan dibunuh, disembelih. Kata Ismail, ya lain, hai yang terkutuk. Ayahku tidak pernah berbuat zalim. Seandainya itu perintah Allah, pasti akan dilaksanakan dan aku pun akan ridho kalau emang itu perintah Allah. Dilempar itu iblis pakai batu, matanya pecah. Makanya ada lempar jumroh. Ibrahim udah digoda tadi. Ibrahim gak kesian lihat anak sama. Ya lain. Kemudian Siti Hajar, kata Siti Hajar, datang iblis ke rumah Siti Hajar. Siti Hajar, Ismail lagi dibawa sama Ibrahim, sekarang ada di Mina. Kamu nggak tahu sebenarnya itu Ismail akan disembelih sama ayahnya Ibrahim dan dia menyangka itu adalah perintah Allah sebagai Tuhannya, sebagai bentuk ketakwaannya. Kata Siti Hajar apa? Ya lain yang terkutuk, jangankan Ismail, leher saya, diri saya pun akan ikhlas ridho untuk dikurbankan kalau memang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Waduh, nggak ada yang bisa digoda. Suami soleh, anak, bini soleh. Berarti tempatnya tuh di mana nanti di akhirat? Surga. Kalau di kita mah suami salah, bini ngayam, anak tawuran mulu. Waduh itu nyewa gerbong itu mah. Ya, kadang-kadang ada suami soleh, bini nggak soleh, anak nggak soleh. Nabi Ibrahim soleh. Ingat Nabi Lut, bininya nggak soleh. Ingat Nabi Nuh, anaknya nggak soleh. Ingat Abu Jahal, anaknya beriman, Ikrimah. Tuh, ternyata ada keluarga teh yang bakalan ke neraka teh ada. Ustaz Ijang ke surga, bini ke surga, Rifki. Maaf ya, contoh neraka aja dulu ya. Contoh aja. Makanya awas ikut. Contoh ini mah contoh. Jadi itu keluarga Ibrahim soleh luar biasa. Nah, singkat cerita itu Nabi Ismail itu diikat sebenarnya. Tenang ayah, saya ikhlas. Ayah menemukan saya sebagai orang yang sabar. Langsung diikat. Terus kata Ismail, buka lagi ayah. Sebab saya seperti orang terpaksa kalau diikat. Gak enakkah sama Allah? Tuh coba, minta dibuka, suruh dibuka, tambahnya dibuka. Itu bapak ngeliat anak diikat mau disembelih, bapak mana yang kagak nangis? Nabi Ibrahim dong kali ya. Coba Bang Amak ikat anaknya dah, ambil pisau dah, tangkap polisi. Penyiksaan ini. Ini mau perintah Allah, buka ayah, buka aja buka. Saya takut terlihat seperti orang yang terpaksa. Dibuka. Kemudian langsung dibaringkan di samping batu ya waktu itu Maya, hikayatnya di batu, samping batu. Kemudian ayah, muka saya jangan dilihatin, nanti ayah teringat-ingat terus. Ayah, jubahnya angkat, nanti darah kena jubah, ayah jadi ingat sama saya. Oh, pokoknya itu anak nasihatin bapaknya terus. Anak nasihatin bapaknya terus. Kan kalau di kita mah di kampus satu anak gini ngomong ke bapak, ayah beliin kuota. Gimana? Ulangi, bener gak sih? Ayah, ini udah kagak punya kuota. Waduh. Tuh singkat cerita baik Ismail, cuma baik Ismail, naam Ismail. Ismail masoleh luar biasa. Akhirnya pisaunya dicabut, ditaruh di leher, mulai tuh gemeter aras. Mulai dunia semuanya tadi setan juga udah ngejerit. Waduh, dilaksanakan juga perintah Allah ternyata. Waduh. Nah begitu udah nempel di sini, nempel pisau nempel.
kagak sobek pisan. Kencengin lagi ayah, kagak sobek pisan. Ayah, jangan sampai ayah melihat wajah saya sehingga hilang kekuatan. Ayah kan orang kuat, sehingga dengan melihat saya barangkali ayah masih timbul rasa sayang. Coba ayah merem, masya Allah merem juga kagak kuat. Kagak bocel sedikit aja. Coba repeat lagi sini dah. Jangan. Putus. Jangan. Masya Allah langsung Nabi Ibrahim di apa namanya Nabi Ibrahim tadi diinstruksi sama Nabi Ismail. Ayah, mungkin ayah masih ada perasaan sayang sama diriku. Aku ini adalah titipan Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim rada-rada emosi sedikit, dibanting itu pisaunya ke samping batu. Kan ada batu ya tadi ceritanya kan di batu di Mina. Blak aja, terbelah dua batu. Kalau pala Bang Rosid mah hancur lah. Jadi kalau pala, ini batu terbelah dua Bang Rosid. Untuk Bang Rosid dari samping Nabi Ibrahim. Coba kalau Bang Rosid samping Nabi Ibrahim, terbelah jadi dua. Batu aja terbelah dua. Batu keras apa lembut apa ini lembek? Keras, gemblong ke lembek. Batu terbelah jadi dua. Batu terbelah jadi dua. Ini golok ini aja nggak bisa ngebelah batu jadi dua. Yang ada malah ininya pada gompal, patah ya Ustaz ya, pecah. Batu terbelah jadi dua. Masya Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai mangap melihat batu terbelah jadi dua. Itu ayah mampu, iya. Ini ternyata pisau tajam, pisau kuat, tenaga saya juga kuat, wahai Ismail. Tenaga ayah juga kuat, buktinya batu menjadi dua. Kata Nabi Ibrahim, ya sikinun, pisau ini. Hei sikinun, pisau. Pisau. Kenapa kamu mampu membelah batu menjadi dua? Yang begini keras, yang begini besarnya. Sementara leher Ismail yang dari kulit manusia biasa, tetapi tidak mempan. Dengan izin Allah, pisau bisa ngomong. Dengan izin Allah bisa ngomong, Rifki. Ada itu hikayatnya. Begitu ngomong pisau gini. Ya Nabi Allah Ibrahim, engkau kekasih Allah, saat engkau memerintahkanku potonglah, tetapi Tuhanmu dan Tuhanku dan Tuhan alam semesta memerintahkanku jangan potong. Ibrahim nyuruh potonglah, Allah nyuruh jangan potong. Saya masa akan membangkang perintah Allah? Pasti saya nurutnya kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung disitulah mereka semua, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bersyukur kepada Allah. Ternyata ujian sudah lulus. Akhirnya Nabi Ismail diganti sama domba dari surga. Alhamdulillah, yang besar, yang gede. What is